Hai. Hai guys. Tebak aku siapa? Aku? Jadi kita hari ini tahun 2025. 2025. Kita masih kuliah. Kuliah. Sekarang 1 Desember 2025. Awal yang baik untuk hari Senin. Iya lagi. Inilah. Iya, tapi hari Senin kita tuh secara ini ya, ternyata nggak kayak di bayangan kita kalau hari Senin tuh males banget. Ini hari kita yang paling semangat. Karena apa? Karena apa? Jawab. Jujur deh. Hari ini nih perdana podcast kita. Tapi kita nggak tahu nih judulnya apa. Jadi podcast kita kali ini bakalan cari judul brainstorming judul apa yang cocok buat podcast kita yang paling gak jelas ya. Nah, kita podcast sambil ngobrol, kita podcast ada di ruangan terbuka. Iya, bener kan gak jelas kan gitu. Random. Sebenarnya kita dari sebelum asik ya juga tuh. Random. Udah habis ya, makasih. Kan emang tujuannya kan untuk mencari kan, tapi ternyata langsung ketemu. Memang kita cerdas banget sih. Kayaknya itu dia waktu itu gue lupa terus. Emang ya, pokoknya kita tuh dari awal udah kayak apa ya yang podcast sambil jalan, podcast sambil gitu ya? Itu sebenarnya kita lebih ke wacana sih. Wacana banget kita dari kapan itu ya, udah lama banget kita pengen bikin podcast ini. Lama banget, pokoknya berbulan-bulan. Coba kenapa kita pengen bikin podcast? Karena kita stres besar. Iya, agak jelas karena kayak ya udah kita kayak ngerasa obrolan kita tuh kayak daging banget gak sih? Betul. Kayak jadi intinya kita tuh kayak kita yakin kita akan cepet kaya dengan ini. Kaya apa nih Kak? Kaya akan masalah. Kaya apa ya? Akan nutrisi. Asik itu. SDGs berapa tuh? SDGs berapa tadi? 2. Tanpa kelaparan. Ya Ira. Semoga hidup kalian tanpa kelaparan. Amin. Gitu. Jadi kita merasa obrolan kita tuh setiap kali podcast, setiap kali ngobrol yang random karena kita stres tuh kayak daging aja, dan kayaknya kalau kita videoin akan lebih lucu dan bisa jadi kenang-kenangan gitu ya kalau misalnya nanti kita udah waras gitu kan. Betul, siapa lagi kan yang mau mengabadikan momen ini gitu kan. Kalau gue tahu emang kalau Darin sendiri gitu ya. Stresnya tuh kenapa sih? Stresnya kenapa sih? Juga harus asik. Kalian harus mendengarnya. Gua baru putus. langsung ke raja terakhir masalahnya dia nih. Gitu ya, jadi kita stres semester 5 terus kayak organisasi belum demis ya kan. Kayak berat banget. Dikit lagi. Awal mulanya itu karena dia nginep di rumah gua. Emang ya? Terus kita di tengah jalan tuh ngobrol terus. Bahkan sampai mau tidur. Gue udah tidur. Dia ngajak ngobrol, gue masih jawab. Jujur. Dan gue ada kemauan untuk jawab itu gitu. Sebelum itu kita pernah juga di kosan Bibil. Ingat gak? Iya. Sebelum gue nginep di rumah lu. Kita nginep di kosan Bibil. Yang punya kosnya udah tidur dari lama. Kita tidur cuma ngedebatin. Kita tidur. Tapi itu gak nyambung banget anjir. Gue bilang ya udah gak apa biarin aja tuh katanya, tapi enggak sih gitu adalah kita ngebahas soal tapi kita udah kayak gini enggak sampai berapa ya kayak gitu enggak udah nggak usah lah wah gitu. Tapi jujur gue lupa, tapi gue tahu itu nggak jelas banget karena besok paginya gue langsung mikir kayak gue semalam ngobrol apa sih berdiri gitu. Sumpah. Terus abis itu kejadian lagi pas di rumah lu. Iya. Itu lebih ke lu udah tidur sih. Gue udah tidur. Cuma gue masih ngomong. Gue setengah mimpi, gue ingat banget. Pokoknya gue nggak sadar gitu loh. Tapi gue masih. Iya, lu masih jawab gue kayak gila ya. Gue sampai kayak, gue mau tidur. Pokoknya gitulah. Pokoknya intinya kita sepanjang itu ngomong aja. Ngomong doang. Iya. Sumpah. Kayak, kok bisa ya? Iya, gue juga mikir anjir kayak, kok bisa ya gitu. Tapi gue gak capek-capek.
Iya gue juga enggak Jir. Kayak Ya udah, ini passion padahal gue itu gitu. nggak jelas ya kan, maksudnya kita nggak ada topik, nggak ada apa gitu loh. Apa ya lu inget gak sih topiknya apa? Gue gak sama sekali gak inget karena itu Enggak. bener-bener kayak udah di Ya, alam bawah bahkan kita sadar. nggak inget apa yang kita omongin gitu. Tapi gue tahu gue kagak jelas, obrolan kita tuh gak jelas. Di situ gue tahu. Pokoknya kita kayak ngedebatin apa ya, kayak cowok atau apa gitu, yang gue bilang udah nggak terserah dia lah, gini nggak usah diurusin nggak sih gitu. Nggak Terus tahu. gue kayak tapi nggak kayak gitu nggak sih, kayak gitu. Gue lupa. Kayak udah nggak usah lah, gue mau tidur. Ada dia bukannya kayak Gak jelas banget. gue nggak cerita tahu. apa, dia nangkapnya apa. Oh, kita salah paham. Dia salah paham sampai gue mau tidur, tapi dia tetap nanya, tetap nanya. Konyol ya. Padahal udah gue bilang salah, maksudnya bukan itu, tapi dia masih kekeh terus sampai gue tidur gitu. Gila ya. Pokoknya gitu dah, kita obrolannya sering banget gak jelas dan kita ngerasa itu seru banget. Dan sering kali lucu gak sih? Lucu banget, kayak Ya. lucunya tuh spontan, maksudnya kayak nggak bisa diulang lagi dan tidak akan direncanakan. Iya. Jadi kayak ya udah random aja gitu. Kadang-kadang kita sambil jalan kan. Iya. Terus kita mikir kayak ini kita harus bikin podcast sambil jalan kayak gitu kan. Betul. Sekarang kita habis kelas kan tadi. Kita habis kelas, kita habis jajan. Iya benar. Kita habis jajan. Tadi kita beli ayam geprek. Bukan, ayam bawang, ayam sambal bawang. Ayam geprek sambal bawang. Ayam geprek sambal bawang. Kita udah bilang sambalnya dipisah, dipinggirin, taruh di atas ayamnya anjir. Konyol. Pinggir menurut dia tuh pinggiran ayam. Iya. Kan dibalut. Kurang banget sih bang, kurang pinggir sih menurut Maksud gue kalau enggak lu taruh dia di belakangnya plastik gitu. Gimana? Jadi bentuk ayam gepreknya sebenarnya kayak gini ya guys, kalau dibuka. Enggak ada kita foto ya. Kalau misalnya beli di situ, gue udah beli kedua berarti ya. Beli kedua kali di situ dan Gue juga sih. tetap mengecewakan. Kenapa? Karena Oh, miskom ini gitu. temen gue di sebelah sini, dia juga pernah. Ini produser kita namanya juga Gaming. pernah beli ayam geprek di situ juga dan hasilnya coba jelasin. Jadi waktu itu gue mesen paha atas, Derin pesan paha bawah ya. Bawah. Terus Gue pesen sayap, Derin paha bawah. Yang datang sayap dan paha atas. Gue bilang nih, gue kan nggak suka pedes ya. Gue bilang, bang sambelnya dipisah ya bang, ke abang yang A nih, ke abang A. Iya neng, udah. Terus ternyata yang ambil abang yang B. Nah, emang Kan yang ambil abang yang B. iya emang. Makanya pesanan Derin salah. Terus abis itu sama abang B ini dibawa ke belakang. Loh. Yang bikin abang yang C. Loh, konyol banget. Makanya jadi tuh info yang gue sampein ke abang A nggak disampein ke abang B dan abang C, makanya selalu salah. Sebenarnya Jadi tuh lu masuk pedes tuh. pedes banget, gue sampai sakit besoknya. Astagfirullah. Dia sampai diare lo, parah banget. Mana dia benar-benar nggak bisa banget pedes kan? Iya, gue nggak bisa pedes, dan itu tuh cabenya banyak banget kan waktu itu. Betul. Bener banyak banget, dan itu tuh di satu ayam gua gitu. Jadi kalau misalnya Semuanya kena. iya, jadi kalau misalnya gua nggak mau makan pedes, berarti gua nggak makan ayamnya dong. Iya ya. Jadi bener satu ayam full kena cabai, dan cabai banyak banget, dan itu pedes banget. Kayak besoknya gua sakit perut. Terus habis itu lu pasti trauma kan nggak mau beli di situ lagi. Besoknya gua beli lagi. Anjir. Dia beli lagi. Beli lagi, Cok. Dia beli lagi. tapi gua bilang, bang, sambelnya dipisah ya. Sambelnya dipisah. Bayi di Tapi gua abangnya. iya gua ikut. Oh, beneran? Gue bilang kayak, bang dipisah ya bang sambelnya, bang dipisah ya bang, bang dipisah ya bang. Gue ngikutin kemana dia pergi membawa ayam gue. Asik. Terima Gue juga kedua kali beli di Produser. situ, tapi gue karena gue emang doyan pedes, jadi gue walaupun miskom gue ya udahlah gitu. Ya udahlah. Sebenarnya gue mau dipisah karena yang gak enak aja udah kena ayam gitu loh. Kayak gue pengen yang agak cantik dikit lah gitu biar enak makannya gitu kan sambil cocol gitu. Iya, tapi dia suka pedas. Jadi Iya, kayak jadi- apa? Nah, kita nih nggak kuat. Tolonglah abang-abang apa itu? Abang-abang ini gondrong. Anjir, pokoknya ada di warung itu tuh yang jualan 3 abang-abang gondrong. Kayak lu, Menurut gue mereka kayaknya kakak adik gitu loh. Jadi kayak saling percaya satu sama lain. iya, padahal masalah. Tapi komunikasinya keren. Gue bukan di kakak, dia temenan. Oh iya, Paha itu lebih parah lagi. Kalau misalnya dia ada kakak, insting mereka. asik. Ada insting ini Harusnya ya. ada Ada insting ya. insting kakak adik berarti. Brotherhood. Mereka temenan.
Berarti kalau temenan nggak ada insting. Kalau Hah? mungkin mereka temenannya bisnis partner aja. Iya, selebihnya dari itu kayak ya udah. Kalau nggak ngomongin jualan ayam, kayaknya mereka Iya sih, alergi ya. Kalau nggak ngomongin bisnis kayak nggak deh gitu. iya kayaknya ya. Jadi guys, Ah, nama podcast kita apa coba? repot. Kan tadi repot tempat yang Kita buka ulang deh. Ah, kayak gimana? kita Ada nggak? jargonnya, Iya jargonnya dulu, jargonnya. tagline. Repot. Tadi apa repot namanya? Random podcast. Oh, random podcast. Apa dong? Repot. Iya kayak misalnya kan kalau kalian tahu karir ladder gak yang ada di YouTube karir ladder? Hope you don't have to hold your ladder, cause it's time to the career ladder. Nah, kalau kalian suka nonton 2 menit orang 2 menit nebak pekerjaan seseorang secara spesifik Anjay. hanya dengan ngobrol. Wow. Nah kita harus punya juga nih jargon untuk kita. Apa ya? Repot. Di mana-mana kita podcast asik. Enggak. Tadi dia mau bikin Annie. Iya, sumpah ya. Tadi kan gue bilang apa ya nama podcastnya ya? Iya. Gue Anypod aja, Anypodcast bukan Anypodcast. Iya. Terus jargonnya dia yang bikin, kas tahu. Tadi lampunya di gigi gue jadi hijau. Ya Allah. Nah, terus gue bilang gini, Annie podcast, gue Annie, dia Annie, kita Nah, Annie. menurut lo aja, gue gak mau jadi Any. Jangan ya. Jadi dia nggak jadi tuh, gagal tuh gara-gara gue lagi ya kan. Sebelum bermasalah. Enggak gitu. Oh enggak. Lu jangan membawa apa ya? Oke. Jangan menginternalisasi gitu dong. Iya. Asik kita kita anak BK. Oh iya kalian harus tahu kalau kita anak BK. Jadi kalau misalnya ada nih Iya, di dalam yes, podcast yes. kita ada istilah-istilah yang kalian gak ngerti langsung komen aja di bawah. Asik, asik. Langsung aja tanya ke guru BK lu ya. Ya. Masih suka dong. Enggak apa kita open untuk semua umur. Kita open all age, Yes. open table. Untuk mami-mami juga bisa kan? Mami bisa, mami papi om tante koko cici Iya, nin benar. Nin apa? aki Oh. nin aki bisa lah. Enggak sebenarnya kita nggak tahu ini sebenarnya bakal di post atau enggak ya kan? Iya sebenarnya kita nggak tahu guys. Iya. Kalau gua nggak males ya Iya. ngeditnya. Ini guys kalau kalian mau jadi editor kita secara gratis. Anjir. Secara gratis lumayan buat portofolio lu kalau mau Iya. jadi HPD di Kalau lu mau kerja untuk cari pahala bukan untuk cari duit. asik. Apa sih Bisa artinya? banget, langsung Apa sih artinya apply. duit kalau lu nggak seneng? Bener banget guys. Oh my god. Keuntungan pertama kalau lu jadi editor kita. Pahala. Asik, pahala. Lu bisa nonton podcast kita sebelum orang-orang nonton. Nah, dua. Apa lagi? Apa lagi? Lu bisa seneng banget karena ngeliat gua kita berdua terus. Iya. Itu kayak bukan kelebihan ya? Hah? Itu kayak bukan kelebihan dan manfaat ya? Itu jatuhnya lu deh, Iya. gue tanya ya. Iya, Lu iya, iya. kalau lu dikasih waktu 1000 tahun cuma buat ngaca, Enggak 1000 tahun sih. nggak mau kan? Tapi kan, Iya sih. ya kan. Iya. Misal lu bisa kemana aja nih, bisa pergi kemana-mana. Tapi depan lu cermin, lu cuma bisa lihat muka diri lu sendiri Lah. sepanjang hidup lu. Enggak kelihatan dong jalanannya. Iya kan? Kan ketutupan cermin depannya. Iya konyol dah. Lu di dunia putih, gue di dunia hitam lah. Iya anjir, Garis iya. aja. Lu siapa lu? Ini jadi kayak upside down gitu ya. Asik. Anjay. Kalian nonton gak Stranger Things? Iya. Nonton dong. Iya, kita maksudnya kita nonton Stranger Iya. Things. Hah? Nggak apa-apa lah. Gak boleh ya? Buat Stranger Things. Lu nonton gak Bahkan orang-orang nggak tahu pertanyaan lu apa. Gimana dia mau jawab? Lu nonton gak yang isinya bunga bangke? Tapi emang itu bunga bangke ya? Bukan jir. Ya kan? Soalnya pernah ada yang ngomong ke gue, itu bunga bangke itu. Hah, bunga bangke? Gue baru nyadar. Anjir, ya juga Tapi sih. mirip banget soalnya tapi iya dia. juga. Oh, clue. Mukanya. Oh, mulutnya. Apa sih itu mukanya? Apa mulutnya sih? Dia kayak Mulut sih. mulutnya di tengah kan bulat.
Terus merah-merah, terus ada kayak duri-durinya. kelopak, iya, Iya, kayak itu. bunga Kayak Rafflesia bunga. Arnold. Yes. Tapi itu dia kayak monster gitu kan. Monster. Tapi Yes. itu sebenarnya dia buatan kan, maksudnya monster itu Iya. tuh diciptakan gitu. Iya, karena yang dia di laboratorium itu kan, Oh, ya nggak sih? iya, iya, Gue iya, lupa, iya. tapi pernah ada yang nyeritain kan di film itu, ada yang nyeritain kenapa dia bisa jadi monster itu kayaknya. Oh, iya, iya. Itu gue lupa. Jadi dia bukan kayak Di mana ya? secara qadarullah Anjir, kok dari hadir di dunia gitu, enggak, dia ada yang menyebabkan gitu. Iya, ada yang menciptakan gitu. Itulah pentingnya beriman sebelum lu menciptakan sesuatu. Jadi lu nggak kayak gitu tuh, nggak kayak Gua dia ngerti menghancurkan bumi, menghancurkan orang-orang, Iya, parah loh, mengganggu itu parah manusia, loh. itu nggak boleh banget ya. Kayak lu acuh sama isu Isu apa? isu Sumatera banjir, parah sih. Apa sih? Iya, pokoknya pray for Sumatera, lu nggak boleh kayak gitu. Kita harus, Oh ya serius. kita harus Sumatera, teman-teman iya. yang ada di Sumatera atau yang keluarganya di Sumatera atau Iya. yang teman di Sumatera Hmm. yang belum bisa menghubungi karena sanak saudara dan kerabatnya, Semoga semoga bisa dapat kabar baik ya dari Amin. keluarganya. Sekarang kita semester 5. kita udah punya nama podcast, tapi Yes. kita belum punya jargonnya nih Iya, teman-teman. Kalau teman-teman Kalau teman-teman punya, teman-teman boleh banget sampein, nanti abis itu kalian diundang ke podcast kita selanjutnya. Asik. BTW ini kita lagi di prodi. Ini prodi kita. Iya, nanti kalian kita harus lihat. nanti kita prodi tour ya. ini namanya Wafa, ya benar nggak? Enggak Nah dia bisa nengok. lagi ngapain tuh dia tuh? Isi air ya. Tapi kok dia nunduk-nunduk? Iya, Ya, pokoknya gitu nanti kita prodi itu tour adik ya. tingkat kita. Iya, kita angkatan Dia pendiam 23. banget. Oh iya. Enggak sih, ada lagi. cuman dia jarang ngobrol. Karena kita undang dia biar dia banyak ngobrol. Gila ya. Jadi sering banget tau kayak gitu. Dia sering gigit-gigit orang. Gue tuh bukan apa ya, gue tuh nggak kriminal ya guys. Gue tuh gigit orang tuh bukan gue psikopat, gue kanibal gitu, enggak. Cuman gigi gue nih butuh. Ada yang krek-krek gitu. Iya, mungkin waktu kecil oral gue kali ya. Benar. Iya Sebenarnya tuh kan? guys, itu sangat dipengaruhi sama masa kecil kita ya kan. Menurut teori siapa? Sigmund Freud. Sigmund Freud. Iya, jadi mungkin di masa oralnya Derin ada yang belum terpenuhi gitu, makanya dia betul. suka menggigit-gigit orang. Tuh lah, makanya kalian kalau punya anak biarin aja anaknya mau gigit-gigit apa juga biarin, itu namanya masa Iya, perkembangan. selama dia nggak gigit kaleng baygo. Selama dia nggak gigit tumbler tuku, astaga. Astagfirullah. Jujur ya, gue kan angker banget nih, gue kan anak kereta ya. Jadi gue ada kejadian yang menurut gue, gara-gara tumbler tuku nih gitu. Jadi gue kan kalau misal kuliah bawa laptop kan kadang-kadang. Nah ada satu hari di mana itu tuh masih sore yang belum rush hour gitu. Gue pulang lah naik kereta bawa laptop, tapi gue nggak dapet duduk. Gue gak dapet duduk kan, jadi gue taruh lah seperti biasa gitu. Ini merupakan kebiasaan gue menaruh laptop di atas rak bagasi itu kan, karena berat coy. Kalau gue bawa sampai Depok kan berat ya kan. Gue taruh lah karena gue juga gak kebagian duduk. Terus tiba-tiba gue udah didatengin sama satpam, itu di hari berita itu viral. Terus gue didatengin sama satpam gini, ini punya siapa laptopnya? Saya, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, Kak sebaiknya ini dipegang aja ya kak, nanti khawatirnya kakak dapat duduk terus nanti kakaknya lupa gitu, jadi ini sebaiknya dipegang aja ya kak laptopnya. Terus gue kayak anjir, gara-gara tumbler tuku, woi gue berat nih ngenteng-ngentengnya gitu kan. Sudah deh, tumbler tuku nggak jelas banget sumpah. Tapi gue sekarang juga gitu kan, gue sering bawa tentengan lebih berat daripada bawa gembokan ya, gembolan apa sih bahasanya? Iya, di tentengan itu kan. iya daripada yang di tas, yang di Iya. tentengan tuh lebih banyak. Nah gue biasanya kalau naik TJ, kalau emang itu berat banget nggak gue pegang, jadi gue selalu taruh di kaki gitu. Tapi kan nggak mungkin Tapi dong. kan kalau di TJ kan sepi ya, kalau di kereta kan nggak ada Lagi juga- kemungkinan lu buat nunduk naik Lagi juga aneh nggak sih laptop taruh di bawah? Iya sih jujur Iya kan. aneh sih. Kalau tas kan kayak tas Iya, gitu. udah tas gitu. Kalau di bawah Dia kan tas yang ada tas laptop yang kotak gitu loh. Iya. Masa gue taruh bawah kan aneh. Iya Orang sih. juga ngeliat gue nih orang kenapa gitu kan. mending dititipin ke abang supir, bang titip sebelahnya gitu ya. Karena gue sempat kepikiran kadang kan kalau misalnya ada ya
Masinis tuh di depan kan ada 2 tuh duduknya kan. Kata gue kalau misalnya ini penuh banget terus gue mohon bang, please bang ajak gue di depan gitu kayak lebih Kayaknya boleh deh. banjir. Saya nggak akan pencet-pencet kok gitu. Abang ikut aja tangan saya di belakang. Iya. Gila kali. Baru deh. Anjir, gue kayak orang kriminal dong. Ngomong-ngomong ya, podcast keluarga artis. Ini kita ngefans banget ya sama podcast keluarga artis. Kita suka nonton Dan podcast dia keluarga. udah habis season 1. Gue gak tahu. Kemarin itu episode terakhir. Yang pacar-pacar itu. Iya. Anjir, kok maksudnya kayak gitu kenapa? Iya, season 1 nanti lanjut lagi season 2. Tapi kita nggak tahu ya kapan lanjutnya. Semoga masih lanjut. Serius? Iya. Kok kayak gitu sih? Iya, coba lu lihat di Instagramnya. Season 1 sudah berakhir gitu ya. Emang kenapa? Sampai kali pada lagi main film. Oh. Itu orang kalau udah terkenal. Oh. Kita juga gitu kok. Asik. Sebenarnya kita ini having fun aja buat Iya. kayak udah kita merasa ini lucu dan ini harus diabadikan dan menurut gue gitu ya. Tapi kalau misalnya emang nanti kita kalau nanti kita tiba-tiba terkenal dan kita ninggalin kalian, kita sorry banget nih ya. Ini Sorry bukan banget nih, maksud sorry ya. banget, bukan Ini kan maksud. rezeki kita nggak ada yang tahu ya kan. Iya. Sorry banget nih. Kita bilang dari sekarang ya, biar kalian nggak berharap nih sama kita. kira-kira lu kalau di masa depan nih, lu pengen kalau misalnya lu beneran jadi artis, lu mau ngapain nih? Gue sebenarnya suka banget sama pengisi suara, voice over. Jadi kayak muka gue nggak perlu kelihatan, tapi gue ngisi suara gitu. Anjay, keren sih. Tapi gue juga pengen jadi penyiar karena seru banget Jir nyambung-nyambungin kata-kata dengan lagu. Coba dong. Kayak biasanya kalau jadi penyiar tuh suka dikasih 3 kata, terus kita suruh ngehubungin 3 kata itu. Soalnya Gue kasih ya. asik gue kasih. Podcast PKI Tumblr. Gila ya. PKI apa nih Kak? Coba jelasin Oh ya, dulu. PKI kita kan anak BK ya teman-teman. Iya. Bukan PKI yang dimaksud bukan yang komunis Iya. ya. PKI itu praktikum konseling individual. Itu mata kuliah yang ada di BK gitu. Podcast PKI Tumblr. Yes. Di zaman sekarang podcast itu lagi rame banget ya teman-teman. Banyak banget Gen-Z yang suka sama podcast. Dan sebagai mahasiswa BK, kita itu ada yang namanya mata kuliah praktikum konseling individu, dimana kita itu konseling orang. Menurut gue sih podcast ini bisa membangun kemampuan kita ya, skill kita buat bener-bener. bisa konseling orang lain supaya kita Bener-bener. nggak bingung gitu mau ngomong apa sama konseli. Nah, tapi kalau kita ngomong mulu tuh kayak capek nggak sih? Iya sih. Kita perlu banget minum teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau banyak omong, kalian juga harus bawa minum kemana-mana. Dan yang paling penting jangan bawa botol plastik, tapi bawa apa? Tumbler. Tapi jangan sampai ketinggalan di kereta. Asik. Jujur, lu nyampe banget sih, lu nyampe banget. Nyampe ya gue ya. Keren banget, Besok gue keren jadi banget. penyiar, tolong ya. iRadio, Gen FM, Mustang, gue ya tolong ya. Gue ya. Anjay, keren banget sih. Ada tante gue kok. Loh, maksud Ordal tolong. Gak boleh. Ya udah nggak jadi. Tapi kalau ada kesempatan, Kalau siapa nggak mau kesempatan, tahu? masa nggak dicobain? Betul. Cukup umur ya. Maksudnya? Gas aja, maksudnya kalau lu ditawarin kerjaan sama Ordal selama lu cukup umur. Cukup umur maksudnya apa? Kalau umur lu Cukup mampu. Baru mampu. nyambung. Iya, kalau misalnya masih kemudaan nih jangan. Jangan ya. Jangan dipaksa. Jangan, nanti lu kelihatan banget nih pengennya. Tuh kan produser kita udah. Produser kita siapa mau jadi produser kita asik. mau resign. Makanya lu yang bener. Tapi kalau dia resign, menurut gue dia bakal kasih kita kado resign. Asik. Donat lah minimal. Donat pingkan mambo. Donat pingkan mambo sama donat kromboloni. Bomboloni danusan kampus enakan mana? Iya lagi kayaknya bomboloni dosen kampus aja deh. The best ya. Ini aja donat itu Beranda Cafe. Beranda Nggak Cafe. usah banyak-banyak. Best, Lu best, tahu best. gak? Lu tahu gak Beranda Cafe apaan? Kasih tahu. Teman-teman ya, kalau Dengerin. teman-teman ke Universitas Negeri Jakarta, Asik. kalian boleh langsung menuju ke gedung SFD. Kalian Yeah. tanya deh sama satpamnya deh di mana nih gedung Iya. SFD. Itu tuh tempat fakultas teknik. Di Ya, situ. banyak sih di situ ada FEB. FEB sama teknik gitu, dan ada
ini ya kayak kafe itu punyanya Prodi Boga. Tata Boga. Yes. Teknik tuh. Yes. Dan ya di mana lagi teknik yang jualan makanan enak. Iya. Terpercaya ini ya apapun yang mereka bikin. Udah approve banget, satu UNJ mencintainya. Betul. Kalian bisa beli di situ dengan terjangkau. Yes. Bisa QRIS, bisa cash. Yes. Tapi harus war. Iya guys, itu cepet banget abisnya. Iya, harus cepet banget abisnya. Jadi kalau mau kesini ya jam 7 lah. Jam lu pesen deh dari kemarin ya sama anak Tata Boga gitu. Lu PO deh, PO. Iya, lu PO nih sama anak Tata Boga. Tata Boga, hello. Yes, apa yang mau ditata-tata nih? Semoga anak Tata Boga sehat selalu ya, supaya bisa terus jualan dan menginspirasi buat kita-kita yang mau kuliah gitu ya. Jadi kita kayak kita sepagi-pagi kita datang pagi-pagi untuk ngewar itu biar nggak Betul. kehabisan gitu kan. Itu sangat menginspiratif dan memotivasi kita buat Iya. datang pagi ke UNJ. Mulai dari donat menuju cum laude. Oh ya guys, BTW di sini tuh ada 3 lab konseling IDERIN. Jadi di sini sebenarnya nggak boleh berisik karena banyak orang konseling. Dan sekarang udah pekan UAS ya. Iya, bukan Sedih banget sih sebenarnya. Gua belum UAS. Karena dosennya beda. Jadi kalau di kelas gua itu belum ada yang UAS karena belum ada nyampe. Iya, kalau kelas gua serentak. Hah? Serentak semuanya Karena progresnya rata-rata sama gitu. Ini kalau udah suara berisik ini nih, kita udah tahu nih siapa. Iya. Misalnya nih, ini nih kalian lihat ini ya. Ya misalnya gua di sini, dia di ujung. di luar dari prodi ini nih. Udah kenal? Iya sih. Jujur ya. Nggak sama aku. Ya. Kan? Iya nggak? Iya dulu aja. Iya. Ya, nah. Jadi emang kayak gitu. Kita berapa kali ya dibilang gak jelas sama orang, gue kadang kayak mikir gue beneran gak jelas ya. Sedih gak kalau dibilang kayak gitu? Gua sedih banget sih jujur, kayak hati mungkin hati mungil gua Iya terpunyut kan? gitu sih, Gue juga kayak gue ngerasa gue bener-bener mau evaluasi diri kayak terpunyut. enggak, gue lebih kemikir sih kayak gue beneran gak jelas ya gitu. Kan gue sebenernya gak mau jadi gak jelas, tapi ya apa daya Nah gue sendiri kayak gini. kalau lu kan nggak mau nggak jelas, apa kayak emang lu merenungi itu kan? Iya. Nah kalau gue tuh ngerasa kayak ini jiwa gue nih. Kayak kalau ada orang yang berhasil ngomong gitu itu pencapaian buat Anjir, gua. keren banget. So, lu merasa itu inilah yang gue Validasi, inginkan gitu. Iya betul, validasi itulah yang gue harapkan gitu. Ini gue belum makan nasi ya. Tadi pagi gue minum energen. Iya, terus gue dibeliin kopi masih laku tuh. Pagi-pagi gue belum makan kopi, minum kopi. Itu dari penuh lu minum? Iya. Anjir. Terus pas udah gue langsung, atau kayak baru setengah, terus gue beli nasi kan makan. Terus dapet es teh kan. Ya udah. Perut anjir gue. A lot of sugar right there. Iya, semoga gue ngantuk nanti jam 1 kelas. Jam gua Sumpah ya. rusak. Jam 1 kelas tuh menurut gue kayak jam tidur siang. Tapi kan nanti kita matkulnya dinamika keluarga, jadi kayak paling kita mau senang-senang. Dan di dinamika keluarga ini satu pencapaian yang gua nggak pernah bisa dari dulu terus senam poco-poco. Di dinamika keluarga gue bisa anjir. Nah, itulah dinamika keluarga itu membuka potensi. Coba lu bayangin mata kuliah dinamika keluarga, tapi gue bisa poco-poco. Bayangin. Gue tuh on banget ya, gue semua Sama gue. uprak. Lu percaya gak sih gue dulu waktu TK gue menang juara senam sekota Depok, beneran beneran gue waktu TK menang Apa? Timnya. ada timnya senam tapi pokoknya Oh, iya. kita berberapa gitu, wah senam terus kita juara di kota asik. Depok gitu. Tapi gue gak pernah bisa nih poco-poco ya kan. Kalau waktu SD kan kita banyak tuh nyobain senam kan, lu juga kan pasti. Satu senam yang gak pernah gue bisa, poco-poco. Karena dia kan muter-muter, gue gak pernah ngerti polanya tuh ini gimana sih, gue gak pernah ngerti. World record ya kan itu kan. Iya, gue kalau udah senam poco-poco, aduh senam poco-poco gitu. Gue suka senam yang kayak gitu. Maksudnya lu bisa kan senam poco-poco? Iya, Nah, gua gue tuh suka. diri di samping dia, terus akhirnya gara-gara diri di samping dia, gue bisa. Soalnya dia yang kayak, ini abis ini kanan, abis ini, oh gue baru mengerti pola poco-poco tuh kayak gimana muternya.
Ya gila sih, menurut gue itu gila banget sih. Itu pencapaian sih menurut gue. Ya, gua ngajarin juara senam. Lu bayangin deh. Iya Coba juga. gimana? Gua juara enggak. Gua pernah ikut lomba enggak. Nilai senam gue biasa aja. Lu ngajarin orang lomba juara Juara senam waktu Juara TK senam. sekota Depok loh. Kota Depok lu bayangin. Dia ngajarin gue pocok-pocok, gila keren banget. Tapi kalau dipikir-pikir, ngapain nih orang lomba senam? Seru anjir. Iya sih, gue menyadari itu seru, tapi gue itu juga keren. mikir kayak kenapa orang nggak suka senam? Seru anjir senam. Iya kan? Iya. Gue kayak dari SD ini kayak kok makin cepet ya. Turun ya. Gue dari SD, SMP, SMA orang-orang tuh kayak, ih gue males senam mulu. Gue suka banget. Aneh ya. Iya kan? Senam seru anjir. Kayak, ih gue capek banget senam, gue bosen banget senam. Gue mau senam. Dulu waktu SD tuh senam. Waktu SD tuh kan kayak upraknya senam kan. Lo juga pasti kan. Iya, gue juga senam. Kita semua disuruh ngapalin. Gue enjoy aja, misal gue merasa ini dunia gue gitu kan. Iya. Ya udah juara senam sekota Depok gitu kan. Anjir. Asik. Gue enjoy banget gitu. Gue senang-senang aja. Mau berapa kali senam juga gue gak bakal capek gue. Iya, Terus gua. anjir. Kayak apalagi kalau senam tuh ada silat, itu gue suka banget. Emang ada ya? Ada senam silat. Oh, gue baru tahu. Wow, kayak gimana dia? Waktu gue di Bandung gini, malu gue. Gerakannya tuh kayak ke samping, ke depan, gitu-gitu, ke kiri, terus ke kanan, terus ke depan, ke belakang. Dia beneran gitu-gitu? Iya, kayak gerakan silat tapi keren jadi banget. senam gitu. Wow, keren banget. Seru banget. Dan Wow. waktu SD, itu kan gue waktu di Bandung nih SD nih, gue kan pindah ke Jakarta. Terus kita praktek senam tuh kreatif, jadi kayak bikin sendiri gerakannya. Seru banget. Iya, nah terus gue ambil lah yang silat itu, temen gue ada yang anak silat juga, Asik. jadi dia bisa nih yang benernya gerakan. Bener juga. Lu nanya. Iya, ini gerakan gimana ya kayak gini gitu. Terus gilanya gue ya waktu senam itu, gue pakai gerakan orang dance tuh. Asik, keren Di banget. senam senam silat tapi gue gini. Aja. Senam apa aja? Kenapa nggak sekarang aja sih suksesnya asik. Asik, abis ini ya ditunggu ya guys ya. Ini sekarang tanggal 1 1. Desember 2025 hari Senin. Yes. Jam berapa sekarang? 11.43. 11.43. 12.50 lah. Kecepatan orang nganterin pakai paket juga nggak nyampe. Bisa loh kalau di SFD nyampe. If he would, he can ya. Yes, kok siapa Antar. Oh iya benar. Bahas senam lagi nih. Ya. Gue pernah senam, tapi pakai lagu One Direction. Sumpah ya. Tapi iya. Ada di YouTube. Iya, uprak itu tuh pakai lagunya lagu-lagu sesuka kita aja kan. Nggak tahu dah, gue lupa. Pokoknya itu tugas waktu COVID dah. Tugas waktu Iya, COVID kan nggak ada ya. Iya. Ya gue senam tapi gue ngapalin One Direction. Tapi ada di YouTube bener ada orang senam kayak gitu, terus gue ikutin. Banyak banget orang senam pakai lagu-lagu ini. Tapi yang aneh tuh ada lagu yang nggak cocok dibuat senam, dipakai contohnya. senam. Misalnya apa ya? Duh, gue bingung lagi. Gue tahu. Back burner pernah ada yang pakai senam, gila kata gue itu orang gila anjir. Pendinginan lagi. Iya, coba. Apa yang dingin coba? Nggak ada, hati gue yang panas tuh dengerin lagu itu. Apa yang pendinginan pakai back burner? Gila ya. Ini mau panas sampai ubun-ubun. Parah. Siapa yang milih lagu itu? Coba siapa yang milih lagu itu pertama kali buat jadiin pendinginan senam? Aku sekarang juga jangan ngaku. kayak gitu lah. Itu bukan olahraga itu. Iya, Olah jangan jiwa kayak atau gitu. itu olah jiwa. Trauma kambing gitu jiwanya. Gila, Kayak harus gila. ada lanjutannya lagi gitu. Jangan dijadiin pendinginan gitu loh. Iya, terus menurut lo apa kalau misalnya habis lagu Back Burner nih, terus lagu apa? Ini, Mars UNJ. Itu semangat banget loh. Jadi kayak pemanasan sih, harusnya Iya, back iya. burner tuh pemanasan menurut gue. Pemanasan lebih bener-bener. susah daripada pendinginan. Kayak Kayak ayo dong gitu. semangat. Lu habis Yes. back burner kan kayak terbakar banget nih kalori. Yes, Kalori. Iya. Terbakar, hangus. Langsung lah masuk masuk ya kan. Iya. Dengarlah derak. Gembira, serem. Tiba-tiba sepi, gue takut ya kalau tiba-tiba sepi tuh ada siapa gitu. Cerita lu pasti ketawa. Kan kemarin ceritanya ada supervisi kan di sini. Iya. Gue nggak tahu deh itu supervisi dari mana.
Iya. Banyak lah dosen pakai baju rapi gitu Iya. kan. Oh, Pak, yang pakai di sini sepatu. ya, yang di ruang. Oh itu sebelum lu dateng. Iya, 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 Gue iya, sama iya. Rahma sama Ardita sama Bibil duduk Iya, gue iya, iya. ngobrol-ngobrol. Itu tuh di sepanjang ini cuma kita doang. Mungkin orang-orang udah di briefing apa gimana gue nggak tahu ya. Iya, iya. Oh itu cuma kita doang ngumpul di situ. Terus abis itu bapak-bapaknya nanya, ini semester berapa? Langsung kita kayak mampus, kita harus takut kan. Soalnya kita gembel banget Iya, habis iya, PKI. Terus habis itu kita jawab semester 5 pak. Wah semester 5 mukanya cerah-cerah banget ya. Gong banget kan. Lu astagfirullahaladzim. Lihat deh muka kita Bapak sekarang. lihat muka kita. Kalau mereka aja kita semester 5 aja kelihatannya cerah. Oh pagi Gimana kalau maba mereka lihat maba? Silau kali. silau banget. Terus abis itu tiba-tiba Bu Dewi, Pak, ini nih Pak, ini salah satu sahabat sebaya kita. Anjir, gue lagi seberantakan itu. Tiba-tiba dia Dikenalin. masuk astagfirullahaladzim gitu. Terus gue salaman, halo Pak, nama saya Najwa gitu. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Peran sahabat sebaya lu harus lu tunjukkan ya kan. Itu mana gue udah, ya Allah, gue habis PKI gembel banget. Gue harus astagfirullahaladzim. Terus gue kayak, terus ditanya-tanya, iya sudah sampai mana ya sahabat sebaya gitu. Semua iya masih pelatihan sih kalau sekarang kayak gitu. Gue nggak tahu dia supervisi dari mana, pokoknya nggak tahu tiba-tiba Iya, dia dia tahu siapa? sahabat sebaya kayak gitu. Dan yang nemenin tuh Bu Dewi. Ngebayangin. At that moment gue langsung bener ya, kayak kalau misalnya kita udah menyandang sesuatu tuh Iya, benar. better kita harus siap siaga setiap waktu. Kayak gue nggak jangan seberantakan itu lah, at least gitu. Gue jadi menjadikan itu pelajaran gitu loh. Benar-benar. Gue kayak dari pembekalan gue kebetulan ya Asik. Ais. Ini kok kita jadi kayak keren banget nih podcast lanjut. Gue kebetulan itu student ambassador ya, duta fakultas Asik. asik. Nah, gue tuh ada pembekalan gitu kan sebelum resmi, dan itu tuh kayak pembekalannya macam-macam banget, kayak attitude, Aha ya. terus apa sih, grooming. Nah gue juga ada tuh ya kan. terus. Dan semenjak hari itu tuh gue kayak didoktrin. Kayak pembina gue tuh langsung kayak, kalian kalau di kampus tampilannya nggak bisa lagi nih nyantai-nyantai. Anjir. Jujur berat gak tuh? Jujur gue awalnya berat, tapi ada kayak angkatan atasnya ya kan sebelum gue gitu. Dia bilang gue kalau kampus pakai hoodie doang, tapi dia pakai masker. Dia ngomong gitu. Gue kayak, Anjir. kalau lu mau tampil ini lu harus pakai masker. Enggak sih, kadang dia enggak. Tapi mungkin menurut gue karena dia juga pakai kacamata ya. Jadi kayak mungkin orang nggak kenalin dia kalau dia pakai kacamata. Nah makanya nih ya teman-teman ya, kalau kalian lihat aku sekarang lagi sering pakai kacamata di kampus. Lu menyamar. Iya, sebenarnya gue menyamar supaya orang tidak mengenali gue as a student ambassador. Karena kadang ada gue males banget. Perkenalan dulu, perkenalan. Nggak mau ini kan episode 1 kita. Oke, Malah ini tiba-tiba episode- dihancurkan sama manusia Ya, itu ini- koor logistik itu. Ini sih, Koor logistik. ini ya guys ya, isi BK tuh kayak gini. Iya. Ini koor logistik UAS kita. Lu tahu seberapa kita gede kayak sama dia? Iya. Iya. Hari kebetulan di UAS ini gue dan Derin tuh jadi HPD. Gue HPD, dia HPD. Dan Dia ngikutin kebetulan gua. iya general. beneran pansi. Ih. Bukan? Lu lihat kan kelakuan dia. Terus tiba-tiba Derin kan megang banner. Ya, Dia request banyak. Maksud lo apa sih kayak gitu? Nah, ini buat koor APD. Puspa. Nggak masuk kan koor APD? Dan fun fact-nya dia adalah konselor gue di PKI. Jadi kalau dia macam-macam tenang HPD. Kalau dia macam-macam gua colok aja kuncinya. hidungnya kata gue. Gua tinggal diam di konseling dia ketir seumur hidup. Lu kalau konseling sama Najwa, lu awas aja lu dapet. Gue gentayangan. Tuh kan, mana ada konselor kayak gitu. Gitu Kayak kan. jahat gak sih kalau banget ini? Belum 1 jam. Cap. Man, Oh, tapi kita closingnya gimana nih? Kayak Jadi intinya gua kita merasa kan- belum ada yang gong di podcast ini. yang ingin kita capai di episode ini kan judul. Tadi udah ketemu. Nama udah ada. Tinggal iya doang. Habis Apa ini ya? kita tutup nih. Ini. Dan tadi kita ngalor ngidul kagak ketemu itu ya. Iya. Apa ya?
Kayak, oh ini Repot. dapat nih Oh iya. Ada apa bikinin tagline buat kita? Nih, Nama podcast nama kita. podcast kita itu Repot. Repot random Podcast. Menurut lo tagline-nya apa? Tagline-nya apa jargonnya? Apa? Bikin. Gue maunya ini tamu. Ya nanti next day karena lu kan tadi kita udah bilang kalau ada yang bisa bantuin kita. Wah, ada diundang ke bentar. Dulu kita waktu semester awal kita satu kelas semuanya disuruh bikin podcast. Iya. Dan dia sekelompok dan dia ngomong itu mulu, gua nggak mau. Darder dong. Kita next time ASMR ya. Banyak banget nih segmen kita. Ya udah kan kita Repot suka-suka. ASMR. Ya kan kita suka-suka kita. Ini podcast suka-suka kita. Betul. Jadi tagline-nya apa nih? Repot suka-suka kita. Anjay. Enggak jelek, enggak unik. Repot. Pokoknya repot. Pokoknya repot deh. Asik. Gedebak. Lu suka-suka kita. Itu menurut gue bagus sih dimasukin. Suka-suka kita deh gitu. Suka-suka kita deh, tapi tengahnya ada dulu. Pusing, repotin aja. Gila, Boleh gila. kita coba ya, kita coba. Ini ngapain sih jujur lu kalau nggak mau ngasih ide nggak usah masuk Itu deh. kan buat diundang anjir. Tapi lu pusing, Repotin aja. Repotin dengan Random Podcast. Iya. Asik. Nanti kita buat gerakannya ya. Ya. Oke, ini udah nih. Gerakannya nanti menyusul itu Iya, akan jadi iya. surprise aja buat kalian Yes. di next episode. Yes, di special episode. Special episode Iya. with intro, with goyangan. Yes. Akan jadi satu kesatuan yang lucu banget. Sekian podcast kita hari ini. Iya, terima kasih sudah menonton asik. Asik. Apa? Kita tutup dengan Apa? itu. Kita tutup dengan pusing. Kita tutup dengan pusing. Repotin aja. Repotin dengan Random Podcast. Sampai jumpa di selanjutnya.